Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para salikin, jamaah, para murid, Bapak Ibu sekalian, kolega-kolega atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li'ali karamallahu wajhah minah husanih ala wasiatil mabtuliyah dari Syed Abdul Wahab Asy'arani. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi' dari beliau. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, beberapa ciri-ciri orang yang baik telah kita kaji bersama. Misalkan ciri orang bertaubat itu menjauhi yang haram, rakus, menuntut ilmu, artinya sregep, rajin, menuntut ilmu, taklim, dan dia tidak akan kembali untuk berbuat kesalahan meskipun dulu pernah membuat kesalahan. Kalau sabar ada 3, as-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala qada'illah, dan berbagai contoh dari hal-hal yang baik, yang santun, yang sabar, yang taubat, ahli ibadah, dan sebagainya. Dan hari ini kita ditunjukkan mengaji tentang hal yang jelek itu apa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahbiya bi ulama fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun fi alamati syirk. Bab yang menerangkan tentang alamatnya orang syirik itu seperti apa. Qala alaihi salam, ya Ali lil kafir salatu alamat. Wahai Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada menantu sekaligus keponakannya. Lil kafir salatu alamat. Orang disebut kafir apabila dia memiliki 3 alamat. Asyakku fillah, ragu terhadap Allah, sifatnya, zatnya, ya, jaiznya, dan juga kamaliyatul sifatnya, ya, ma'iyahnya dan sebagainya diragukan, maka itu disebut orang yang kafir. Wal bu'dzu fi ibadillah, dan dia membenci para hamba Allah. Wal ghaflah an ta'atillah, dan dia lari, sering lupa terhadap mentaati pada Allah. Ini yang menurut Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tentu kepada kita bisa introspeksi. Apakah kita masih ragu terhadap Allah? Karena itu Bapak sekalian, ini ilmu makrifat. Ilmu tentang bagaimana menemukan Allah, hakikat Allah, dan itu harus kita lakukan proses inquiry untuk menemukan Allah. Karena itu disebutkan man arafa nafsak
Faqad arafa rabbak itu di sini Bapak sekalian. Jadi tidak cukup kita mencari ilmu dengan ilmu syari, mencari Allah dengan ilmu syariat tidak cukup. Maka harus ditingkatkan syariat, tarekat, ma'rifat hakikat. Kalau kita tidak menemukan dan belajar sampai tingkat ma'rifat hakikat, maka orang sering syakku fillah, meragukan Allah. Mana sih Allah itu katanya saya suruh doa. Doa berkali-kali nggak dikabulkan. Nah, ini namanya sudah kufur. Mana sih ya Allah, saya sudah banting tulang, sudah usaha, tetap nggak dikabulkan. Nah, ini namanya syakul fillah. Di orang namanya kufur itu cirinya 3, ragu terhadap Allah, membenci pada hamba Allah. Orang yang ahli ibadah malah dibenci. Orang ahli apa taklim seperti ini, ngapain sih bolak-balik kok pengajian? Nah, ini berarti sudah ada yang hatinya konslet ini. Jadi orang yang tidak suka ngaji itu yang itu konslet itu, ya. Wal ghaflata an taatillah, dan dia melalaikan terhadap ketaatannya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ciri dari orang kufur. Kita bisa memperbaiki diri jikalau kita masih ada hal-hal yang dipertanyakan terhadap substansi siapa yang disebut dengan orang kufur tersebut. Kita lanjutkan. Wahai Ali, ya Ali, lil munafiki salasu alamat. Wahai Ali, seseorang disebut munafik apabila memiliki salasu alamatin, 3 tanda-tanda, 3 kriterium. Apakah ada pada di seorang? Ini saya yakin semua orang sudah tahu. Idza haddasa kadzab. Kalau dia bicara, ia berdusta. Akeh ngapusine. Banyak bohongnya. Kalau seseorang itu ngomong, wis bohong lah. Sehingga nggak dipercaya. Banyak yang diolah-olah. Ya. Wa idza ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Waduh ya, ndak aku lali. Padahal dia sudah sering berjanji, tapi mengingkari. Wa idza tamanahon, dan kalau dia diberi amanat, dia adalah khianat. Khianat kepada organisasi, khianat kepada orang tuanya, khianat kepada temannya, khianat pada orang-orang yang memberi amanah, maka dia tidak bisa tidak bisa mempertanggungjawab, bahkan menusuk dari belakang. Ya. Banyak kan sekarang, dulu teman akrab, tahu-tahu khianat. Dulu banyak dibantu, tahu-tahu lari. Hanya karena setemannya itu tidak bisa membantu lagi. Ini adalah al-munafiku salah satu alamatin. Ciri dari orang yang munafik. Kalau ngomong banyak salahnya, kalau berjanji banyak diingkari, kalau diberi amanah dia mengkhianat. Wala tanfa'u mau'idhatun, dan nasihat tidak akan berguna baginya. Jadi kalau orang seperti ini itu sudah tidak bisa dikandani. Ini namanya watak, watak karakter. Kalau watak itu sulit, ya memang pembohong, memang suka mengingkari, memang suka khianat. Nah, ya Allah, moga-moga seluruh diri kita, keluarga kita dijauhkan dari keluarga yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Wahai Ali, seterusnya, ya Ali al-mura'i salatu alamatin yutimmu ruku'ahu. Ya. Wahai Ali, untuk orang disebut riya, ya, ada 3 tingkatan kan? Jadi ujub, riya, takabur. Kalau ujub itu membanggakan dirinya,
Kalau riya itu memamerkan terhadap kemampuan dirinya. Kalau takabur membandingkan dengan yang lain dan dialah yang paling baik, paling pintar, paling melebihi dari apa kelebihan-kelebihan apapun itu sudah takabur. Jadi kalau riya itu satu sisi, kalau takabur itu dua sisi atau di dalam sebuah komunitas. Disebutkan lil murai salatu alamatin. Orang disebut orang yang suka riya adalah tiga tandanya. Yutimmu ruku'ahu. Dia menyempurkan rukuk wa sujudahu dan sujudnya ma'an nas ketika bersama manusia. Wa yungkisu idza shalla wahdahu. Tetapi dia mempercepat mengurangi sujudnya, rukuknya, sholatnya itu apa? Wahdahu ketika sendiri. Ayo Bapak, kita introspeksi yuk. Monggo. Lek sholat dewe lebih cepat atau lebih lama dengan kalau jamaah? Kalau sendiri kayaknya kok cepet ya. Cek sek 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 sat 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 sat. Ini olahraga atau sholat? Nah, coba kita introspeksi. Jadi kalau bisa menikmati sholat itu karena adalah muwajahah kepada Allah, baik sedang jamaah, pasti ngikuti imam, atau sedang sendiri dinikmati. Dinikmati dan merasakan dauk rasanya rindu kepada Allah di sholat itu. Ketemu Allah di sholat itu. Jadi kok kalau kita itu sholat sendiri cepat, kalau banyak orang, di pateng-pateng kan, di khusuk-khusuk kan, ini adalah al-murai. Ini adalah orang yang riya. Yang kedua, wayan situl lil mar'i alladhi yungsi alaihi. Yang kedua adalah bersemangat kepada orang bisa memujinya kepadanya. Oh, Pak itu kalau ngaji bagus. Kalau kirok bagus. Oh, kalau sudah banyak orang ngajinya enak banget. Tapi tidak ada orang tidak ngaji, tidak qori, tidak membaca Al-Quran. Contohnya. Jadi dia bersemangat kalau di hadapan orang banyak, itu adalah tandanya lil murai alladzi yungsi alaihi, yaitu bersemangat jika ada orang yang memujinya. Wa yadhkurullaha fil khala'i wal mala'. Yang ketiga ia berzikir pada Allah di tempat terbuka dan keramaian. Jadi kalau zikir, ya zikirnya zar, zikirnya keras, kalau banyak orang semangat. Tapi kalau sendiri tidak pernah berzikir. Nah, ini Bapak sekalian cirinya itu. Jadi monggo kita introspeksi dan mari kita lakukan di tempat umum maupun di tempat sendiri. Kita sedang sendiri, maka kita harus tetap berzikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanuzkurullah dzikron katsira. Ya, wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah dan sebutlah nama Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukrata wasilah. Apakah itu di dalam pagi, siang, sore, malam? Wa yadhkuruna al-qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita zikir sedang jalan, sedang duduk, sedang berbaring. Semua di dalam hidup kita itu keluar masuknya nafas kita selalu berzikir. Yang paling enak ada zikirnya ismudzat. Allah, 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 Allah setiap keluar nafas kita. Ya Bapak sekalian, kita sudah 3. Siapa orang yang kafir, siapa orang munafik, dan siapa orang riya. Mari kita lanjutkan Bapak sekalian. Ya Ali lil amhaki salatu alamat. Wahai Ali, orang yang disebut dungu, orang disebut bodoh, orang yang disebut humkun, orang yang disebut tidak punya pikiran panjang,
Salasu kalamat mempunyai 3 alamat. Yang pertama adalah at-tahawunu fi faraidillah. Menganggap remeh terhadap yang diwajibkan Allah. Halah, aku nggak poso deh. Ini kan menjelang puasa kan? Aku sih apa ya? Agak meriang. Agak ada loh, tidak poso. Nah, ini berarti meremehkan terhadap perintah Allah. Tidak punya alasan untuk menjamak kosor, dijamak kosor. Jadi semua ada syaratnya. Jadi orang yang menganggap remeh terhadap kewajiban faraidillah bahwal humkun. Orang seperti ini adalah disebut orang yang bodoh, orang yang dungu. Yang kedua, tandanya adalah wa kasratul kalami fi dzikrillah, dan banyak bicara di saat berzikir pada Allah. Jadi zikir itu mempunyai adab likulli halin sa'atin wa waktin. Salat itu adalah iqbalu ilallah, menghadap pada Allah. Karena itu ada namanya adab fi kulli halin, situasinya kayak apa, waktin waktunya apa, sa'atin dalam momen seperti apa, itu ada adabnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lagi pikir jangan banyak bicara dengan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wa ta'nu fillah, dan membantah terhadap Allah. Jelas sholat fardu itu 5, ya. Sedikit-dikit, maaf, ada di satu negara, saya nggak usah sebut, orang menyebut bahwa sholat 5 waktu itu dilakukan, lima waktu dilakukan 3 kali. Ada, saya tahu, dan saya pernah datang ke satu negara itu. Sholat itu ya sholat zuhur asar dijadikan satu, maghrib sama isya dijadikan satu, kemudian subuhnya satu, berarti sholat itu hanya 3 kali. 3 waktu dalam 5 kali jenis sholat. Alasannya apa? Alasannya adalah ini masih zaman perjuangan, belum menjadi negara Islam yang sebenarnya. Nah, karena itu boleh untuk dijamak. Ini namanya adalah wata'nu fillah, membantah terhadap ketentuannya Allah, sholat itu 5 waktu. Begitu Bapak sekalian ya. Dan menawar-nawar lagi dari ketentuan Allah itu juga salah satu dari orang yang dungu. Karena dia golek jalan lain. Tafsir yang dipakai bukan tafsir Jalalain, tapi tafsirnya adalah jalan lain. Itu ya Bapak sekalian. Bapak sekalian, yang keempat, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ya Ali lil makhduli salatu alamat. Wahai Ali, menantu saya, keponakan saya, lil makhdulin, orang yang terbuang, orang yang tidak ada harganya, orang yang tidak dihiraukan, tidak dinilai. Salasu alamatin, itu ada 3 tanda. Apa itu? Kasrotul kibib. Banyak dosa. Ada banyak dusta. Coba Bapak sekalian, kita ada 5-6 orang. Yang 1 orang itu banyak bohongnya. Kita nyaman enggak dengan seseorang itu? Kan enggak. Sehingga dia orang yang mahdul, orang yang terbuang, enggak dipercaya. Orang nggak yakin kalau dia ngomong, sopo itu. Orang itu pasti banyak salahnya itu. Banyak bohongnya itu. Nah, berarti gitu ya. Orang itu sudah dalam posisi terbuang. Wa kasratul aiman al-fajirah. Yang kedua adalah banyak sumpah palsu. Sedikit-sedikit sumpah. Demi ini, demi itu. Biar apa? Biar percaya. Jualan, ngomong, bicara bilateral, banyak kelompok selalu bersumpah. Ini adalah orang yang tidak baik ya. Sedikit-sedikit sumpah itu tidak baik. Wa kasratul hawaiji ilan nas, dan banyak kebutuhan kepada manusia. Jadi ta'alluq itu ilallah Bapak sekalian. Ta'alluq itu bukan kepada manusia.
Bergantung itu bukan ke manusia. Memohon pertolongan itu bukan kepada manusia, tapi Allah. Wa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ya. Wa aqrabu min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat dari urat lahir kita. Allah itu bersama. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Nah, jangan bergantung pada manusia. Kok banyak orang sangat bergantung, sangat takut pada manusia, maka ini adalah tanda orang yang terbuang, yang tidak bisa mempunyai harga diri, tidak mempunyai dignity, dan dia dalam posisi terbuang di dalam komunitasnya. Ya Ali, wahai Ali, walis syakiyin salatu alamat. Orang yang disebut celaka, orang yang disebut celaka, rugi, tercampakkan, orang yang disebut dengan terjerembabkan apabila salah satu alamatin terdiri memiliki dari 3 alamat. Yang pertama, kutun haramin. Banyak makan makanan yang haram. Celaka. Makanan haram melahirkan darah dan tubuh kita yang haram. Sehingga beribadah kita mempunyai implikasi bisa males, bisa melanggar, bisa nggak mau menjalankan. Yang kedua, wajtinabul alim, dan menjauhi orang berilmu. Loh, orang sama ulama kok nggak gelem? Sesama ulama loh, kepada ulama nggak mau hormat. Sesama ulama nggak mau silaturahim. Kepada ulama nggak mau menghormat. Kita masih melihat kan tiap hari ulama tertentu itu kan foto-foto lama diedarin demikian rupa, diturunkan marwahnya, dijatuhkan martabatnya, hanya ngeser-ngeser foto-foto. Saya agak terganggu dalam 2 hari ini. Ada, tidak usah saya sebut, seorang guru, maaf, nyangoni, seorang murid nyangoni gurunya itu kan boleh tak? Boleh untuk menghormat. Tapi dengan syarat ikhlas. Gurunya bukan kami duiten. Paham ya Bapak itu kami duiten ya? Serba menguangkan segala sesuatu. Ya. Yang kedua, yang memberi ada maksud. Nah, ini sama enggak benarnya. Tapi kalau sudah antara guru murid itu memang mempunyai hubungan batin. Nah, salah satunya biasanya adalah nyalami. Nah, itu diedar-edarkan. Inilah perilaku ulama, sukanya amplop. Ya Allah, ya Rabbi, apa orang itu nggak takut ya? Nyebarkan fitnah, nyebarkan kejelekan orang itu apa nggak takut? Dan saya Mbak melihat loh dalam 2-3 hari ini. Astagfirullahaladzim. Moga-moga kita dijauhkan dari sikap dan perilaku yang menurunkan marwah para kiai-kiai, para guru-guru, para habib-habib kita. Ya Bapak sekalian, karena kita adalah menjauhi mereka. Yang ketiga, wa sholatul wahdi, sholatnya untuk pribadinya bukan karena Allah. Kalau banyak orang sholatnya pateng, dia hanya sholat kalau lagi ada acara. Ya, biar kelihatan orang sholat, itu juga nggak boleh. Ini adalah tandanya orang yang lisakiyin, orang yang celaka. Para salikin rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kriteria yang dianggap jelek. Ya Ali, lil mujrimi salasu alamat. Wahai Ali, orang yang disebut jahat, orang yang disebut perilaku yang jahat. Jahat itu apa ya? Sangat tidak manusiawi. Sangat tidak memikirkan akibat dari kejahatannya. Misalkan menfitnah orang,
Itu jahat. Jahat. Orang yang tidak memikirkan akibat orangnya, karena dirinya hasad kepada orang itu, kemudian dijahatin. Bagaimana anugerah Allah yang diberikan pada orang itu yang penting jatuh. Yang penting orang itu harus jatuh martabatnya. Maka di situ al-mujrimi salatu alamat. Orang yang disebut jahat itu adalah 3 tandanya hubbul fasad. Yang pertama, suka membuat kerusakan. Baik kerusakan fisik, kerusakan martabat seseorang, baik kerusakan lingkungan, kerusakan alam, itu akibat dari orang-orang yang hasad. Bahaya loh Bu, jahat itu Bapak. Hasad itu selain dirinya adalah punya penyakit, satu. Yang kedua, hasad bisa melahirkan satu situasi yang orang tidak percaya pada orang yang dihasati. Karena itu hukumnya orang hasad itu haram, dan akibatnya orang hasad itu adalah amalnya terbakar, ya, seperti kenar, ya, akulul kotor. Seperti api memakan kayu bakar, cepat, set. Jadi ya Allah, tangan kita, mulut kita jangan hasad, jangan mengeser yang tidak-tidak, yang itu bisa menghancurkan orang lain, tapi juga bisa menghancurkan diri kita dari amal-amal kita. Yaitu itu hubbul fasad, suka membuat kerusakan. Wa dzarrul ibad, dan merugikan para hamba yang lain. Nah, biarin. Nah, saya akan mau ngerjain orang itu. Nah, itu hasad. Orang itu adalah mujrim, orang itu adalah jahat. Kalau menghancurkan orang lain dengan cara apapun, bisa karena hasadnya, bisa karena strategi maaf di politiknya dan sebagainya. Ini adalah bagian dari orang yang disebut orang jahat. Yang ketiga, wajtina burrosat, dan menjauhi dari petunjuk Allah. Baca Quran tidak, baca hadis tidak, ikut pengajian tidak. Ya, ada petunjuk surujul umah dari gurunya, tidak mau. Ada pengajian tidak ikut. Nah, ini tanda-tandanya orang yang jahat karena bisa melahirkan perilaku seperti itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, walidzalimi salasung alamat. Orang yang disebut zalim tadi orang yang jahat. Orang jahat pasti zalim. Zalim adalah jahat. Wujud dari zalim adalah kejahatan. Kejahatan menjadi bagian dari kezaliman. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dua-duanya adalah dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kalau orang itu jahat pasti zalim. Kalau orang zalim melakukan kejahatan. Nah, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi 5 fitarin amin ya rabbal alamin. Ya Ali, al-dzulmu salasu alamat. Kezaliman itu cirinya 3. Yang pertama adalah la yubali min ayyi syai'in yakulu. Ia tidak peduli dari mana sumber yang dia makan. Kalau makanannya haram, hatinya buta, pandangan nuraninya akan tertutup karena itu zalim dan hatinya menjadi gelap. Ini ciri orang yang zalim itu dilihat dulu. Rezekinya banyak yang halal, alhamdulillah semuanya muka halal, atau dia masih mentolerir terhadap keharaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wayak harum madinatu. Yang kedua adalah wayak haru, dan ia memaksa orang berhutang. Ya, jadi gampang hutang, memaksa hutang, sistem ijon,
ya tukang kredit, ya selalu ditawar, udah ibu bawa ini, pakai ini aja, udah dikredit nggak apa-apa, 2 tahun, 3 tahun, misalkan ya. Tapi bunganya tinggi banget. Lah ini orang yang dolim. Apalagi sekarang ada apa, ibu bapak sekalian? Moga-moga kita dijauhkan ya. Pinjol, pinjaman online. Ini kan banyak kan sedikit pinjol yang bunganya sangat tinggi, yang sangat mencekik itu adalah perbuatan dolim. Ya, dengan demikian wajib haru madinahu, yaitu orang memaksa untuk berhutang. Yang ketiga, wayab tosu bihi idza makkannahu. Yang ketiga adalah ia bertindak keras kepada orang yang berhutang kepadanya idza makanahu, apabila ia tidak memiliki tidak memiliki kepapaan dirinya nggak punya, udah kalau gitu ini aja deh, motornya saya ambil. Nah, padahal motornya itu lebih mahal dari hutangnya. Lah ini adalah orang zalim. Jadi Bapak sekalian, mohon kiranya kita menjauhi ya sumber rezeki kita. Jangan suka memaksa, membohongi, membodohi orang, suruh pinjam tapi bunganya tinggi. Kalau tidak bisa membayar, bahasanya itu apa ya? Borok ya, kalau bahasa bahasa Belandanya itu borok. Jaminannya itu disita. Nah, ini bagian dari yang tidak dibenarkan dari agama, dan itu adalah yang disebut dengan orang yang dolim. Ya Ali, faslun fil ad'iyah. Contoh-contoh orang yang berdoa. Wahai Ali, ini saya berikan doa. Ya Ali, idza dakhaltal masjid fabda birijlikal ya yumna watla birijlikal yusra. Wahai Ali, kalau kamu masuk ke masjid, mulailah kakimu dengan kaki kanan dan keluarlah kakimu dari kaki kiri. Ya Ali, alaika bisyrati yasin sobahan wa masaan fa inna man qara'ha kadzalika kana amanillah. Wahai Ali, biasakan dirimu membaca surat Yasin sobahan wa masaan, pagi hari atau sore hari. Bukan atau, saya cabut. Sobahan wa masaan, pagi hari dan sore hari. Fa inna man qara'aha, siapa yang membaca surat Yasin pagi dan sore, kadzalika kana fi amanillah, orang itu selalu dalam kegenggaman dan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya pesannya Sayyidina Ali. Dan saya ada salah satu guru saya juga menyebutkan seperti itu. Jangan lupa Yasin setelah subuh sambil nunggu katakan Isra. Itu salah satunya surat Yasin yang dibaca. Ya Ali, man qara'a suratul Hasr kullu lailatin kafa syarat dunya wal akhirah. Wahai Ali, siapa saya membaca surat Al-Hasr setiap malam, niscaya ia akan tercegah kejahatan dunia dan akhirat. Ini amalan-amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu saya tambah satu lagi. Ya Ali, man qara'a suratul Baqarah lailatul Jum'ah tola'alahu nurun ma baina sama'i sabi'ati ila tahtil ardhin. Wahai Ali, siapa yang saja membaca surat Al-Baqarah, ya Al-Baqarah itu memang suratnya panjang, tapi ini malam Jumat. Al-Baqarah itu 2 juz lebih 4 halaman. Ya, Bapak sekalian ya. Ini juz 1, juz 2, juz 3 disebut di akhirnya itu walillahi ya, lillahi ma fis samawati dan seterusnya sampai Rabbana la tu'akhirna inna sina aw khata'na Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu alaina min qablina Rabbana tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca ya, maka dengan demikian menurut Allah tola alahu nurun ma bainas sama,
niscaya akan turun pada dirinya cahaya di tempat langit 7 sabi'ah illa tahtal adin, sampai ke bawah bumi. Jadi seorang itu akan mencorong, akan mempunyai cahaya, hatinya bersih, dan selalu senyum yang bisa membahagiakan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Moga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha, maunah, dan hidayah dari Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.